Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku
Kami merayakan Natal-Mu malam ini Tuhan, sampaikan firman-Mu, isi hatimu kami siap diberkati. Terima kasih Engkau mengingatkan kami akan anugerah, akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau lahir menjadi manusia, sama seperti kami, berbicara dalam bahasa manusia untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, semua yang siap diberkati lambaikan tangannya dan sama-sama kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Sebelum semuanya shalom, juga yang di rumah shalom, selamat hari Natal, Merry Christmas. I am favor, saya percaya kasih karunia Tuhan beserta dengan kita semua. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Amin. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-26 sampai perikop ini selesai di ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Anda baca ayat 27-nya dan bergantian sama saya 2-3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Terus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lebih keras. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Terus. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 37, baca sama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ke-6 di mana Elisabet, nenek tua umur 80 tahun, sedang hamil Yohanes Pembaptis. Datanglah firman Tuhan kepada Maria, seorang gadis, seorang perawan di satu kampung kecil bernama Nazaret. Situasi dan kondisi Israel pada zaman itu, ambil kunci C. Kondisi situasi Israel pada zaman itu sama seperti situasi dan kondisi kita hari ini. Israel ada dalam penjajahan kerajaan Rom. Israel dalam keadaan miskin, dalam keadaan begitu banyak problem, masalah yang menghantui mereka. Halo? Saudaraku, kerajaan Romawi menjajah atau menguasai Yudea, menguasai Galilea. Nazaret ada di provinsi Galilea. Maka hasil panen atau apapun yang dihasilkan oleh tanah Yudea itu langsung disetor ke kerajaan Romawi. Dan saudaraku, dalam keadaan ketakutan, tidak ada kebebasan. Mereka ketakutan berbisnis, mereka ketakutan dalam kehidupan, mereka ketakutan. Kalau Anda pernah nonton film Ben-Hur dan sebagainya, seperti itulah situasi dan kondisi yang ada saat itu. Mereka di tengah kecemasan dan tidak tahu kapan mereka mengalami kemerdekaan.
maka ingatlah bangsa Israel akan janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang Mesias. Tuhan akan mengirimkan seorang yang membebaskan mereka dari penjajahan, dari perbudakan, dan mereka berpikir bahwa Mesias yang Tuhan kirim adalah seorang juru selamat yang memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi ternyata saudaraku, Tuhan bukan hanya mengirimkan mereka, mengirimkan seorang juru selamat dari penjajahan Rom, tapi Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Mesias, yang membebaskan mereka dari perbudakan dosa dan kematian kekal, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, situasi dan kondisi rakyat Yudea, Galilea, dalam keadaan terkengkang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya pengharapan, dalam keadaan bingung, ketakutan akan kematian. Sebab saudaraku, tentara Rom bisa tiba-tiba datang dan kemudian membunuh siapapun yang dikehendaki. Tentara Rom bisa jadi saudaraku mengambil anak-anak laki-laki mereka untuk dijadikan sebagai budak, untuk menjadi awak kapal dan sebagainya. Dalam situasi seperti yang saat itu terjadi, seperti itulah kira-kira keadaan kita hari ini di situasi Natal tahun 2020. Saudaraku, banyak orang dilanda ketakutan, gak tahu apalagi yang harus dilakukan. Banyak orang sedang dalam keadaan kehilangan pekerjaan. Banyak orang dalam keadaan tidak tahu lagi tahun depan yang seminggu lagi kita akan masuki. Kita mau ngapain? Saudara, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Kita belum punya pengalaman menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Bahkan, saudaraku, Natal yang biasa kita rayakan dari saudara dan saya masih kanak-kanak sekolah minggu. Yang biasanya bulan-bulan Desember itu kita sibuk dengan adanya perayaan-perayaan Natal. Dengan adanya ibadah-ibadah Natal. Baik itu Natal sekolah minggu, Natal youth, Natal umas, Natal komsel, Natal satelit-satelit, Natal komsel-komsel, dan sebagainya. Saudara, di tengah seperti rutinitas yang kita lakukan, tiba-tiba hari ini, bulan ini, kita seperti Maria diajar Tuhan, seperti Maria, bukan Maria Ibu Yesus di sini, tapi Maria yang di Betani. Yaitu diajar untuk kita duduk diam. Diajar untuk kita merenung. Nggak ada lagi gegap gempita seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun saudara kita beli baju baru, anak-anak juga nggak merayakan, nggak ada perayaan Natal anak-anak. Hanya secara virtual kita lakukan besok. Nggak ada saudaraku Natal yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita seperti diminta untuk diam, untuk duduk, untuk merenung. Betapa hidup kita ini sebenarnya kalau tanpa Tuhan nggak ada artinya. Seperti yang saya katakan bahwa lautan tanpa ikan tetap sebuah lautan. Tapi ikan tanpa air dia segera mati. Demikian juga Tuhan tanpa manusia tidak akan kehilangan kemuliaan. Tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Tapi ironisnya dalam keadaan seperti ini masih banyak umat Tuhan, orang Kristen yang mengabaikan apa sih yang Tuhan sedang mau bicara kepada kita. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang hari ini justru bukan memikirkan kehidupan yang akan datang, tapi hanya memikirkan kehidupan masa kini. Mereka enggak berpikir, saudara, saya melihat ada begitu banyak kelompok-kelompok. Saya bilang ada beberapa orang saudaraku yang justru dalam keadaan seperti ini, jangankan ibadah onsite, online pun mereka tidak mau ibadah. Mereka lebih suka untuk memuaskan hawa nafsu mereka.
Mereka lebih suka memuaskan hobi mereka. Mereka lebih suka memuaskan, saudaraku, keinginan-keinginan duniawi mereka. Kenapa? Dalam keadaan 1 tahun hampir kita ada di situasi seperti ini. Kok nggak bisa kita duduk diam dan kita bertanya, Tuhan sedang mau bicara apa kepada kita? Saudaraku, dalam keadaan seperti ini apa sih yang kita harapkan? Dalam keadaan seperti ini Tuhan mau kita seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengar Tuhan mau bicara apa sama saya. Tuhan mau sedang ada message apa untuk kita. Natal tahun 2019 dengan tema I am love. Kemudian memasuki tahun 2020 Tuhan memberikan visi The Year of Spiritual Breakthrough. Tuhan sebenarnya sedang menuntun kita di tahun spiritual breakthrough. Saudaraku, Tuhan memberikan awal, yaitu apa? Aku tetap mengasihimu. Dalam keadaan apapun aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah, saudaraku, menjelang kita menutup tahun spiritual breakthrough, Tuhan memberikan kepada kita tema I am favor. Anda dan saya bukan akan diberi anugerah, tapi kita telah diberi kasih karunia. Kita telah diberi anugerah oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kemudian di tahun 2021, the year of harvest. Artinya dalam keadaan kita mendapat anugerah, kita mendapat kasih karunia. Hanya orang-orang yang menerima kasih karunia yang bisa mengalami penuaian di tahun berikutnya. Nah saudara, tetapi sebelum 1 minggu kita menutup tahun ini dan memulai tahun yang baru, izinkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya kepada saudara, sudahkah kita menangkap apa sih yang Tuhan mau bicara kepada kita dalam 1 tahun ini? Izinkan saudaraku saya bertanya kepada Anda, dengan 9 bulan kita mengalami masa yang sangat sulit, sangat sukar. Begitu banyak bahkan saudaraku, ada hampir 20%, 25% hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanannya karena keadaan seperti ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Mereka bertanya, Tuhan di mana engkau? Ada begitu banyak orang-orang saudaraku yang mulai meninggalkan imannya. Maka seizinkan saya bertanya, sudahkah kita menangkap apa sih yang Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya secara pribadi sepanjang tahun 2020 yang kita dikagetkan oleh satu suasana, satu sikon pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir. Bahkan saudaraku, kita mendengar berita-berita yang semakin tidak baik. Ada mutasi ya dari virus COVID ini yang seperti ini. Ada kemudian jenis lain yang lebih ganas. Kalau Anda membaca berita-berita kabar di Inggris, kemudian ahli-ahli Israel menemukan ada 4 jenis lagi yang lebih mematikan dan sebagainya. Saudara dan saya kurang lebih ada di situasi seperti zaman saudaraku Maria mendapat kunjungan dari Gabriel, malaikat Tuhan. Yaitu situasi yang tidak pasti. Kapanpun kematian bisa menjemput seseorang. Kapanpun saudaraku kehancuran bisnis, kapanpun kebangkrutan bisa. Anda bisa lihat saudaraku, kita ada di ibadah di sebuah tempat yang bernama mall. Anda boleh lihat ada begitu banyak kios-kios yang tutup. Anda boleh banyak saudaraku, Anda boleh lihat berapa kunjungan, Anda boleh tanya, bioskop mulai dibuka. Yang nonton paling satu event, satu pertunjukan hanya 5-6 orang. Bapak Ibu bisa melihat apa? Sampai kapan situasi ini membuat para bisnismen, pengusaha, karyawan, perusahaan bisa bertahan? Sekali lagi begitu banyak PHK di mana-mana. Dalam situasi ini apakah kita sudah menangkap Tuhan sedang mau bicara apa sama kita? Tuhan sedang mau ngomong apa sama kita?
Tuhan sedang mau memberikan pesan khusus apa kepada saudara dan saya? Apakah kita seperti Marta yang terus sibuk dengan pekerjaan kita? Apakah kita terus, saudaraku, seperti yang lain-lain yang seperti tidak peduli? Maka saya katakan, ada, saudaraku, ini tantangan. Yaitu apa? 9 bulan ini begitu banyak, bukan hanya bisnis yang runtuh, bahkan banyak iman orang Kristen yang runtuh, saudara. Begitu banyak, saudaraku, iman, kesetiaan, ibadah sudah runtuh. Kita sering mendengar anjing melambangkan kesetiaan. Kucing gampang pindah majikan, tapi anjing enggak. Tapi saya punya kucing enggak gampang pindah majikan. Dia tetap setia dengan kami. Saudaraku, apakah kita tetap setia sama Tuhan? Anda lihat bahwa hari ini menciptakan ada begitu banyak kelompok-kelompok dalam gereja. Ada kelompok yang ibadah onsite, ada kelompok yang tetap setia ibadah online. Masih bagus, bersyukur. Karena faktor umur, faktor yang lain memaksa mereka untuk tetap ibadah walaupun online. Tapi saya acungi jempol, memang gak mudah, saudaraku, untuk bisa duduk diam di depan handphone, di depan, saudaraku, televisi, Anda pakai YouTube. Gak mudah, karena untuk menikmati hadirat Tuhan dalam situasi seperti itu tidak gampang. Tapi jika Bapak Ibu Saudara yang di rumah tetap setia dengan online, saya acung jempol, saudaraku. Kenapa? Tetaplah pelihara iman saudara, itulah yang Tuhan mau. Tetapi berapa banyak saudaraku yang sudah tidak mengabaikan, sehingga kita melihat nasihat Paulus kepada Timotius, ciri-ciri manusia akhir zaman. Mereka tidak mempedulikan agama. Situasi ini membuat orang tidak peduli agama. Ada orang-orang yang akhirnya malas, karena saudaraku, segala sesuatu yang sudah dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu banyak, saudaraku, Anda lihat orang-orang akhirnya, saudaraku, punya kegiatan masing-masing. Mereka berani dengan hobi, mereka berani pergi ke pasar, mereka berani bekerja, mereka berani olahraga, tapi mereka tidak berani untuk beribadah kepada Tuhan. Jangankan onsite, online pun tidak, saudara. Sehingga, saudaraku, akhirnya kita melihat ada penyaringan. Ingat beberapa bulan yang lalu sebelum memasuki tahun 2020, Tuhan ingatkan, awal-awal masuk tahun 2020 Tuhan kasih saya satu ayat tentang kitab Daniel. Yaitu tentang adanya, saudaraku, ada bintang-bintang yang akan jatuh. Akan adanya penyaringan. Dan 9 bulan ini membuat begitu banyak hal yang tidak terprediksi, saudaraku. Betul apa betul? Inilah. Nah, saudaraku, maka dalam keadaan kabar yang selalu banyak, kabar yang gak baik dibanding kabar baik. Saudaraku, Anda lihat hari ini gak ada vaksin, sebelum ada vaksin orang pengen cepat punya vaksin. Begitu ada berita baik vaksin, saudaraku, kemudian kita juga kemudian mulai ada ketakutan. Jangan-jangan disuntik vaksin ada kabar-kabar seperti ini, bagaimana? Maka setelah Pak Jokowi berkata, beliau sebagai orang pertama yang akan disuntik, saya juga mengatakan saya orang kedua setelah Pak Jokowi, saya siap disuntik vaksin. Kenapa, saudaraku? Saya percaya ini untuk membuat supaya umat itu tenang. Loh, saudaraku, pemerintah, ingat baik-baik, pemerintah udah berjuang untuk supaya memperoleh vaksin. Kita sudah berdoa sekian lama untuk minta vaksin. Begitu ada vaksin, begitu banyak, saudaraku, kabar-kabar buruk di luar sana. Kabar-kabar yang gak baik, oh nanti jangan dulu divaksin, jangan-jangan nanti begini, ada efek samping, ada begini, ada begini. Bapak Ibu, pada waktu ada uji coba di Unpad, ya, vaksin pertama, saya nyuruh ada 1-2 jemaat, ayo kamu ikut, saudaraku. Dan semalam saya ketemu dengan orang yang sudah diuji coba. Dia salah satu tim PW. Saya tanya, gimana, udah disuntik 2 kali? Sudah. Ada efek samping? Ya, jarem. Orang Jawa bilang jarem. Yang namanya disuntik pasti ada sakitnya. Betul nggak, saudaraku? Loh, Anda jangankan suntik, kita ini kadang-kadang lihat jarum aja udah takut, betul nggak? Nah, apalagi begitu. Nah, saudaraku, betapa, mari kita sebagai
sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan, gak usah khawatir, gak usah takut. Kita udah berdoa supaya pandemi ini berlalu. Dan Tuhan tentunya memberikan hikmat kepada manusia, kepada umatnya, kepada para ilmuwan, sehingga akhirnya vaksin ditemukan. Begitu vaksin ditemukan, kenapa kita kemudian khawatir lagi, takut lagi? Kemudian setelah vaksin mulai akan diinikan, saudaraku, timbullah rame-rame. Kenapa? Waduh, harganya mahal. Bayar, begitu digratiskan, saudaraku. Kemudian, waduh, banyak hal. Dengar baik-baik, saudaraku. Apakah kita mau terus terbawa seperti itu? Sekali lagi, apa sih kesimpulan 9 bulan ini? Tuhan mau bicara apa kepada kita? Tentunya Tuhan mau, seperti tuntunan Tuhan tahun 2020, kita mengalami terobosan rohani. Hati kita semakin mencintai Tuhan. Hati kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, dalam situasi kondisi seperti yang tadi saya katakan, latar belakang peristiwa saat Gabriel mengunjungi Maria, kurang lebih situasi yang menegangkan, yang menakutkan, yang tidak tahu kapan ujung daripada, saudaraku, penjajahan Rom. Kita juga nggak tahu sampai kapan ujung dari keadaan kehidupan yang tidak normal ini. Saya percaya Tuhan, seperti Tuhan mengirimkan Gabriel untuk menyampaikan firman kepada Maria, "Salam, hai engkau yang menerima anugerah, Tuhan menyertai engkau." Malam ini juga Tuhan juga memberikan firman yang sama kepada kita, yaitu apa? Salam, damai sejahtera bagimu. Tuhan memberi anugerah kepadamu. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Bahkan saudaraku, di dalam bahasa Inggrisnya kita lihat, sama-sama kita baca 1, 2, 3. And the angel come in unto her and said. Ya, saudaraku lihat, ada favor yang istimewa, tingkat tinggi. Saya percaya anugerah kasih karunia yang tinggi, yang spesial, itu yang Tuhan berikan kepada Maria, itu juga yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Haleluya. Versi berikutnya saudara kita lihat ya, 1, 2, 3. And the angel come into her and said, "Peace be with you, to whom special grace." Special grace. Natal berbicara spesial kasih karunia. Natal bicara spesial grace buat saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah berita-berita buruk, di tengah kabar-kabar buruk, gereja seharusnya mengabarkan, sebab Injil adalah kasih karunia. Injil adalah good news. Injil adalah kabar baik. Dan Yesus adalah kasih karunia bagi kita semua. Amin. Saudaraku, Anda lihat penghukuman dari orang Romawi, dari kerajaan Romawi kepada bangsa Yahudi. Demikian juga penghukuman karena dosa. Penghukuman karena, saudaraku, perbuatan dosa yang Adam lakukan. Yesus datang untuk memerdekakan saudara dan saya dari penghukuman. Maka spesial grace buat Anda dan saya. Katakan spesial grace. Lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya saudara, lambaikan tangan saudara. Natal berbicara spesial grace. Natal berbicara good news. Natal berbicara kasih karunia yang spesial. Amin. Inilah Natal yang sejati. Inilah Natal yang sesungguhnya. Di tengah kabar yang buruk, di tengah kabar yang mencemaskan, di tengah kabar yang tidak baik, di mana saudaraku hal-hal yang buruk selalu terjadi di sekitar kita. Yesus datang memberikan spesial grace. Itulah amazing grace, saudaraku. Maka Anda tahu lagu Amazing Grace tercipta oleh seorang yang benci akan Tuhan. Tidak, dia sangat membenci Tuhan, dia sangat mencintai dosa. Di tengah pelayaran tahun 1772 John Newton,
Saudaraku, ada badai yang menerpa, ketakutan melanda mereka. Dia ingat, saudaraku, dia tulis apa yang Daud katakan dalam kitab Tawarikh. Apa yang selama ini mamahnya ajarkan pada dia. Dia tulis itu. Yaitu apa, saudaraku? Tentang amazing grace. Natal juga berbicara grace yang amazing. Amazing grace. Dengar baik-baik. Saya percaya di tengah situasi kegelapan, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang menakutkan, malam ini Tuhan berkata, jangan takut, sebab engkau menerima special grace. Engkau menerima amazing grace. Engkau menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Tepuk tangan paling meriah, saudara. Amin. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Special grace. Favor yang highly, yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang kita nggak bisa selami dengan pikiran kita. Apa yang bisa kita banggakan dengan kasih karunia? Tidak ada. Sebab namanya juga kasih karunia. Diberikan cuma-cuma kepada kita. Hanya bagian kita percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maria bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Maka salam Natal malam ini buat saudara, di tengah situasi yang gelap di luar, di tengah situasi yang tidak pasti di luar, Yesus datang memberikan spesial kasih karunia kepada kita. Justru saudara dan saya di tengah situasi ini, hanya bagian kita mengangkat tangan, kita membutuhkan spesial grace dari Tuhan. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Lambaikan tanganmu berkata, aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ayat 30, saudaraku, dikatakan, kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Saudara, saya menangkap pesan, apa sih yang Tuhan mau bicara kepada kita 9 bulan ini? Hanya satu. Halo, perhatikan saya. Tuhan memberi anugerah kepada kita. Jangan takut. Kalau ada kasih karunia kepada kita, jangan takut. Sebab Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diberi kasih karunia. Saudaraku, kemudian Tuhan berbicara kepada Maria secara spesifik bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung seorang bayi, dan Maria bertanya, bagaimana mungkin aku hamil? Aku belum menikah. Dia seorang gadis, seorang perawan. Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya juga percaya. Apa yang akan terjadi di tengah situasi yang tidak menentu ini? Apa yang akan terjadi di tengah situasi yang tidak pasti? Bagaimana kami menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru, yang katanya tahun penuaian? Apa yang akan terjadi? Bagaimana mungkin situasi begini kok panen? Angkat tanganmu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan paling meriah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia ada dalam segala keadaan. Pergumulan tetap ada, tapi dia tetap jawaban bagi kita. Amin. Yesus tetap jawaban bagi saudara dan saya. Saudaraku, tangkap pesan. Di tengah situasi yang kurang lebih mirip
dengan keadaan Maria saat itu, bangsa Yahudi saat itu, yaitu dalam penjajahan Rom. Kita juga dalam keadaan semua serba cemas, serba takut. Betul? Kita mau naik pesawat takut, kita mau naik mobil umum takut, kita mau ketemu orang takut. Betul? Mau ke rumah sakit takut, mau begini takut, mirip. Kemudian saudaraku, sisi-sisi ekonomi di zaman Maria saat itu juga hancur karena Rom. Sama, hari ini juga begitu banyak yang hancur. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya sisi ekonomi, iman. Banyak orang Yahudi yang imannya juga runtuh kepada Yahweh. Mereka juga akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mirip. Satu hamba Tuhan datang dari Jakarta ketemu saya beberapa waktu lalu, hanya untuk bicara. 20-25% hamba-hamba Tuhan runtuh imannya dan meninggalkan pelayanan. Jadi kalau hamba Tuhan juga banyak yang runtuh, apalagi jemaat. Itulah keadaannya. Apa sih yang Tuhan bicara pada kita? Apakah kita sudah mengalami terobosan kerohanian? Semakin bergantung kepada Tuhan. Sebab dengar, dalam segala keadaan Tuhan tetap berkata, engkau beroleh kasih karunia. Anda gak perlu minta kasih karunia lagi, sebab firman Tuhan berkata, hai engkau yang menerima kasih karunia. Bagian kita hanya percaya, dengan kasih karunia yang Tuhan beri, kita akan berjalan makin lama makin kuat. Dengan kasih karunia yang Tuhan beri, kita akan berjalan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mengerti dan siap menerima anugerah dari Tuhan, boleh bangkit berdiri dan kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian yang kami selalu saya nyanyikan, judulnya apa? Yuk sama-sama. Yesus Kau selalu ada, ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih benar lagi katakan, dalam segala keadaan Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Angkat tanganmu berkata, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Yesus jawaban. Kau jawaban. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya.
lambaikan tanganmu, katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab lagi, oh Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Sekali lagi katakan, angkat kedua tanganmu. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Mari angkat tangan saudara. Di situasi keadaan yang tidak pasti 9 bulan ini, apa sih yang Tuhan bicara pada kita? Saya boleh menangkap satu pesan. Biarlah kita menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang akan mendapat kunjungan ilahi, engkau beroleh special grace. Dalam situasi yang serba menakutkan, yang Anda dan saya perlukan adalah special grace. Highly favor, anugerah yang luar biasa, itulah yang kita perlukan. Jangan takut, engkau telah beroleh kasih karunia. Memasuki tahun yang akan datang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dan saya bisa melewati masa yang sulit ini dalam keadaan sehat, kuat, makmur, diberkati. Haleluya.
Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Biar musik naikkan pujian ini. Tahukah saudara sebutan Yesus anak Daud itu hanya untuk orang-orang Yahudi asli. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi bagi bangsa yang bukan Yahudi, saudaraku, kita boleh menyebut Yesus anak Daud sebab kita sudah menjadi Israel rohani. Kita menjadi milik Yesus. Kita juga keturunan Abraham. Pada waktu kita berkata Yesus anak Daud, angkat tanganmu, itu satu kata, sebuah permintaan, sebuah permohonan, doa di tengah keadaan yang tidak pasti. Kami butuh pertolongan Mesias, yaitu Yesus sendiri. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, Dia Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na na
selanjutnya, mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil sukacita, puji Dia, angkat suaramu. Katakan na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris Ahli kerajaannya. waris kerajaannya. Dengan sukacita, Ahli waris kerajaannya. berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.